Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Mei, Teknik Lingkungan 19. Jadi di sini aku bakal bikin tutor untuk pembuatan dari denah rumah yang bentuknya kayak gini. Untuk pembuatan denah rumah sendiri itu diawalinya dari pembuatan kolom. Oke, langsung kita mulai ya. Untuk pembuatan kolom, kalian bisa masukin komen untuk rektangular. Habis itu diklik. Nah, untuk ukurannya dari kolom ini kita pakai 15 kali 15. Oh ya, uh, untuk panjangnya sentimeter atau meternya kalian bisa masukin komen UN untuk unit. Nanti bakal keluar dialog box kayak gini. Kalian bisa ngatur precision untuk komanya, untuk berapa angka di belakang koma, dan scale-nya. Kalau mau meter bisa diganti ke meter, kalau mau sentimeter bisa pakai ke sentimeter atau meter ataupun satuan unit lainnya. Kalau di sini aku pakainya sentimeter. Oke. Nah, habis udah dibikin kolomnya. Sebentar, ini kita ganti ke putih. Oke. Udah setelah dibikin kolomnya, kita offset ke dalam. Offside-nya pakai ke dalam, aku offside 2 cm. Jadi seperti ini, habis itu enter. Habis itu kita bikin penutupnya X. Kita pakai line, tinggal masukin komen L dan keluar line, nanti tinggal enter aja. Dan selesai. Ini untuk kolomnya. Untuk kolomnya udah selesai. Kita balik ke denah yang udah jadi tadi. Untuk denah yang udah jadi tadi, ini bagian tembok, jendela, dan pintu. Nah, sekarang aku bakal langsung masuk ke tembok. Untuk tembok, tinggal masukin komen ML untuk multiline, enter. Habis itu dibikin scale-nya, kalian mau berapa lebarnya? Aku di sini bikin lebarnya 15 untuk bagian luarnya. Aku enter, habis itu untuk justification-nya. Nah, aku pakai 0 yang berarti dari 0. Habis itu enter lagi, kalian langsung bisa ke middle point-nya. Denah rumah yang bakal jadi contoh ini 10 kali 10 meter, berarti aku masukin 1000 cm. Enter, dan habis itu di space. Oke, ini kayaknya nabrak sama denah yang udah jadi kita move dulu. Nah, untuk move-nya tinggal masukin M, enter. Habis itu kalian pilih titik mana yang bakal jadi base point kalian. Aku pilih titik tengah. Habis itu kita geser dan oke. Setelah bagian luarnya, sekarang bagian dalamnya. Sama, ML. Habis itu scale-nya dipilih, karena tadi 15 dan kita offset ke dalam 2, untuk atas bawahnya berarti 15 dikurang 4, kita masukkan untuk scale-nya 11. Dan enter. Untuk justification-nya masih sama di 0. Dan aku bikin 1000 lagi. Enter, space. Oke, kita udah selesai bikin tembok. Dan langkah selanjutnya adalah bikin pintu. Untuk bikin pintu ini, kita bisa bikin dari circle-nya. Circle. CI, masuk, nanti dia ada circle. Nah, untuk pintu ini biasanya lebarnya 80. Jadi kita masukin untuk radius of circle-nya adalah 80. Enter. Lalu kita bikin pakai L atau line. Kita masukin.
Untuk specific point-nya aku cari titik tengahnya dari radiusnya. Habis itu aku potong. Jadi ada garis di tengahnya. Nah, untuk pintu ini, mau yang mana bagian yang mananya bergantung dari arah pintu kalian. Kalau misalkan kalian mau ke dalam, tinggal cari aja gimana caranya biar ke dalam. Oke, aku lanjutin dulu untuk pembuatan pintunya. Nah, setelah kayak gini, aku mau bikin arah pintunya ke dalam. Berarti aku ambil yang kanan atas. Karena pintunya arahnya ke dalam, dari dalam gitu. Nah, habis itu kalian bisa masukin komen TR atau trim untuk motong bagian yang kalian nggak perlu. Aku nggak perlu bagian ini, berarti aku potong yang ini. Selesai. Sekarang kita move ke bagian yang mau dijadiin pintu. Sama M, klik base point-nya, aku pilih base point yang ini. Habis itu aku turunin ke bawah. Hal yang belum kita punya di sini adalah kita mau naruh pintunya di mana. Berarti kita taruh pintunya misalkan di sini. Kita bikin bagian kusennya dulu untuk naruh pintunya. Nah, kusennya ini aku bikin 5 cm. Dari sini. Lima cm. Oke, masukin 5. Enter. Oke. Oh ya, kalau misalkan kalian mau tegak lurus terus, kalian bisa masukin F8. Dan kalau nggak mau tegak lurus, kalian bisa matiin F8-nya lagi dengan cara klik F8-nya lagi. Setelah itu, kalau misalkan kalian mau dengan sudut-sudut tertentu, kalian bisa pilih di sini, restrict cursor to specified angles. Bisa kalian pilih untuk polar trackingnya, misalkan 90, 45 derajat, 30, dan seterusnya. Oke, kita lanjutin untuk pembuatan pintunya. Nah, ini ada garis kan di sini. Kalian bisa motong garisnya dengan cara trim kayak tadi. Namun karena ini masih multi-line, yang artinya 2 garis jadi nyatu berdua gini, kalian bisa explode dulu biar kepisah. Explode, kita explode. Habis itu kita pilih nih, garis yang mana yang mau kalian potong atau yang mau kita potong. Habis itu kalian bisa masukin TR. Habis itu bisa di-trim. Selesai. Kita taruh pintu yang tadi, biar kita tahu sampai mana mau lebarnya mau sampai mana. Atau lebar dari yang tadi udah kita buat pintunya itu berapa. Karena kita udah tahu tadi pakainya 80 untuk lebarnya. Untuk memudahkan, aku biasanya pakai L. Habis itu masukin 80, enter. Habis itu aku bikin perpotongannya di sini. Habis itu kita bikin kusen yang kanan. Tadi yang kiri, sekarang yang kanan. Sama caranya, masukin line, aku pakai 5 cm, enter, ke atas. Menyesuaikan dengan lebar temboknya dan sudah jadi, kita trim. Seperti yang kiri. Oke. Oke, untuk ini kalian nggak usah trim, kalian bisa langsung delete aja karena tadi udah di-explode. Tapi kalau misalkan ada yang nggak ke-explode, mungkin kalian bisa di-trim dulu.
aku trim yang ini karena ini tadi nggak bisa sama yang lainnya. Habis itu bisa kalian delete. Nah, kita taruh si pintunya di kusen yang udah kita bikin. Kita klik M, move, pilih specified base point-nya. Habis itu kita taruh sini. Selesai. Ini bisa kita delete aja. Selesai untuk pintu. Sekarang kita lihat ke denah yang udah jadi bagian jendela. Oke, kita bikin bagian jendela. Untuk bagian jendela ini panjangnya aku pakai 60. Jadi segini. Aku cari poinnya. Oke, aku bikin di sini. Dari sini 60. Enter, space, L lagi. Tempat yang sama. Oke, enter. Habis itu kita bikin kusennya. Kusen dari jendela bagian luarnya aku pakai offset. Offset. Aku offset 5 dulu. Enter. Oke, sorry. Aku offset lagi. 5. Aku klik oke. Dan ini sama. 5. Habis itu aku offset lagi untuk kusen jendelanya. Untuk kacanya. Kalau tadi untuk jendelanya, sekarang untuk kacanya. Aku biasanya pakai 2. Sebentar. Ini kayaknya nggak ke offset benar. Kita offset lagi. 2 untuk distance-nya keluar. Ini pun sama 2 keluar. Yang tadi bisa dihapus aja. Oke. Habis itu kita bikin garis tengahnya untuk memisahkan arah keluar atau arah ke dalam. Nah, sekarang kita mau arah keluarnya yang ini. Yang bagian yang kursor, tempat aku gerakin kursor. Ini arah keluar. Oke, kita blok dulu secara keseluruhan garis-garis yang tadi kita trim. Karena arah keluar yang ini, yang kursor ini, berarti kita lihat arah trim harus ditrimnya yang mana. Oke. Untuk sisanya, mungkin bisa dihapus aja garis-garisnya. Kalau misalkan nggak bisa ditrim, langsung dihapus aja. Ini belum ketrim juga dengan baik ya. Oke. Untuk jendela sudah jadi. Kita lihat, kita bandingkan dengan yang ini. Oke, ini juga arahnya ke depan yang ini. Dan sama. Aku mau copy ini dulu. Oh ya, untuk copy kalian bisa masukin komen CO. Habis itu kalian pilih base point-nya. Setelah itu dibawa ke tempat kalian mau nge-paste. Aku pilih di sini. Dan enter. Oke, sekarang kalau kalian lihat di sini ada kayak garis-garis kan? Itu namanya hatch. Jadi kita masukin comment hatch. H. Kita pilih, kita mau nge-hatch yang mana? Aku hatch yang ini.
Karena aku mau nge-hatch yang bagian dalam, jadi aku pilih 2 garis yang dalam dan jadi. Nah, untuk tembok itu biasanya kita pakai ANSI 32. Ini untuk banyaknya aku pilih 15 biar kelihatan. Nah, kelihatan. Nah, untuk kamar mandi, tembok kamar mandi kita pakai truss ram, itu biasanya pakai ANSI 37. Kita lanjutin untuk pakai hatch-nya. Kita close dulu. Kita select objects. Kalau misalkan dirasa terlalu kecil kah atau terlalu besar kah, kalian bisa ganti di sini untuk ukurannya. Untuk pattern scale-nya bisa di sini dan selanjutnya kayak gitu. Dan hatch ini diusahakan ujung awal dan ujung akhirnya ketutup biar boundariesnya atau batasannya untuk hatch itu kelihatan mau dari mana sampai mana. Oke, untuk denah selanjutnya akan kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang untuk garis-garis ini namanya dimensi. Nah, untuk masukin dimensi, kalian tinggal masukin komen dim. Pilih kalian mau naruh dimensinya itu dari mana. Misalkan aku dari sini ke sini misalkan. Nah, bisa digeser keluar. Jangan terlalu dekat dengan bangunan atau dengan gambar bangunannya, ataupun jangan terlalu jauh. Nah, aku pilih segini karena aku rasa ini nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat. Nah, untuk denah kurang lebih seperti itu, hasilnya akan seperti ini. Karena denah itu sesuai kreasi kalian. Oke, untuk tutorial denah, aku rasa cukup itu aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa langsung ditanyain aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian tutor. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih.